Ini duit semua, kita nggak pernah mikir itu. Dari mulut manusia punya aset triliunan. Muka manusia aset dunia digerakkan. Makanya kalau ada yang menyatakan Islam di Nusantara diajarkan, disebarkan oleh saudagar, itu nggak mungkin. Karena Sayyidina Husain menantu Raja Rustom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Yang kita cintai dan kita takzimi para alim, para ulama yang saya nggak bisa sebut satu-satu, tapi yang tadi sudah disebut sama Pak Wali Kota. Juga seluruh tamu undangan yang saya juga nggak bisa sebut, yang sama persis sama Pak Wali Kota tadi. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah. Ini ada dua hal. Hal pertama adalah Muharraman tadi itu. Pak Ketua Panitia yang kalah ganteng sama Pak Wali Kota menyampaikan ada dua hal. Satu, kegiatan ini adalah untuk memperingati Muharram, hijrahnya Rasulullah. Yang kedua adalah untuk syuhada Cilegon. Nah, dua hal ini sesungguhnya sama-sama punya rangkaian dan kaitan. Karena sama-sama memperingati peristiwa tragis yang dialami oleh anak manusia. Yang satu adalah bahwa pada bulan Muharram yang tadi diperingati dengan santunan anak yatim, itu adalah mengenang sebenarnya sejarah di mana keluarga Rasulullah, yaitu Sayyidina Husain, dibantai di Karbala pada tanggal 9 Muharram atau 9 Asyura. Jadi Sayyidina Husain itu meninggal dengan cara dibunuh karena konflik politik. Makanya politik itu hati-hati, tugasnya Pak Wali Kota ini menjaga. Karena politik itu kalau sudah nggak terkendali, bahkan cucu Nabi pun menjadi syahid karena peristiwa politik. Konflik dengan Bani Umayyah waktu itu. Nah, kebetulan untuk menghindari konflik, Sayyidina Husain itu pulang kampung. Karena Sayyidina Husain itu sudah tidak tinggal di Mekah atau Madinah, tapi tinggalnya di Basrah. Basrah itu ya sekitaran Iran, Irak itu. Karena Sayyidina Husain itu menantunya Raja Rustom, yang dulu di Jawa dikenal dengan sebutan Rustam. Aslinya Rustom. Rustom itu Raja Parsi. Parsi itu ya Iran sekarang itu. Dulu Parsi itu penyembah api atau Majusi. Makanya negara masa lalu yang pertama kali membuat mercon itu Parsi atau Persia. Makanya kalau keturunannya pinter bikin rudal itu jangan kaget. Karena dulu Parsi itu pertama kali pembuat mercon. Mereka menyembah api. Nah, api Majusi itu ditaruh di bangunan tinggi sekali yang disebut Manaro.
Makanya ketika Raja Rustum itu masuk Islam, tidak lagi menyembah api, apinya ditinggalkan tapi manaronya ditaruh di depan masjid. Nah akhirnya masjidnya orang Parsi punya manaro. Nah semua orang lihat manaro depan masjid itu bagus. Maka kemudian manaro diduplikasi, dicontoh oleh seluruh kaum muslimin sampai Cilegon namanya menara. Menara kule. Makanya menare itu sebenarnya adalah sumbangsih peradaban Parsi. Nah Sayyidina Husain sebagai menantu Raja Parsi terbunuh. Makanya orang Iran itu yang disebut Syiah kalau berduka itu sampai melukai diri sendiri karena berduka atas nama keluarga. Jadi orang Iran itu merasa berkeluarga dengan Sayyidina Husain karena Sayyidina Husain menantu Raja Rustum. Nah, terbunuh di bulan Asyura. Makanya kalau di tempat saya bulan Muharram itu disebut Suro. Kalau di sini Sure. Suro sama. Nah itu karena Asyura. Jadi di sini lebih dikenal dengan sebutan bulan Suro. Karena Asyura diambil belakangnya Suro, kayak Muhammad ambil belakangnya Mat. Abdurrahim Rokim gitu. Nah Asyura. Nah bulan Asyura ini akhirnya kemudian diperingati oleh seluruh kaum muslimin bahwa ini bulan duka. Maka di bulan itu dulu seluruh kaum muslimin tidak bikin kegiatan yang sifatnya senang. Makanya di tempat saya nggak tahu di sini bulan Suro itu orang tidak mantu, tidak menikahkan anak, tidak mengkhitankan anak, tidak pindah rumah. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang sifatnya senang-senang dihindari di bulan Suro sebagai bentuk akhlak kaum muslimin berduka terhadap keluarga Rasulullah. Tapi dulu yang suka usil itu Belanda. Nah Belanda itu bikin cerita baru bahwa orang Islam tidak menantu di bulan Suro kalau di tempat saya karena Nyi Roro Kidul mantu. Itu tertuang dalam tulisan Belanda karya orang Indonesia atas suruhan Belanda namanya Ngabdullah. Nulis sebuah tulisan serat yang dikenal dengan serat Darmo Gandul Gatholoco. Nah itu nggak tahu. Nah makanya kita ini masih punya tradisi itu. Orang di Semenanjung Padang sampai Jambi sana mereka membuat tabut itu seperti menara-menara kecil yang dihanyutkan di laut untuk menggambarkan keranda-keranda mayat yang waktu itu dipakai untuk mengangkat jenazah-jenazah keluarga Rasulullah. Itu sebenarnya akhlak kaum muslimin. Nah, apalagi di Indonesia akhlak itu penting karena kita ini bumi berakhlak. Bumi bertata krama. Itu yang kadang kita lupa. Makanya anak sekarang ketika ngapain bulan Suro nggak boleh mantu, kamu jangan lupa bulan itu adalah bulan terbunuhnya keluarga Rasulullah. Makanya untuk mengenang selain tidak mantu, melakukan santunan anak yatim. Kenapa santunan anak yatim itu diutamakan di bulan Muharram? Karena hari anak yatim itu hari bulan Muharram atau Asyura. Dan ini kadang kita sudah lupa anak-anak sekarang bahwa ada masalah akhlak. Nah itu. Nah, Islam yang mengalami proses perkembangan ini kan ketemu dengan budaya yang berbeda. Karena Rasulullah lahir tahun 571 itu saat dunia sudah berisi manusia, sudah penuh bangsa, penuh suku. Jadi Rasul itu lahir paling akhir.
Tahun 300 Nusantara sudah punya kerajaan Kutai Kartanegara. 350 di Banten sudah berdiri kerajaan Saloka Negara. Tahun 400 berdiri kerajaan Taruma Negara. Itu sebelum Rasul lahir. Jadi sampean jangan bayangkan ketika Rasulullah lahir di sana jahiliyah, tempat kita masih jahiliyah. Enggak. Nusantara sudah penuh kemajuan. Bahkan ketika Rasulullah lahir di Jawa bagian tengah sudah berdiri kerajaan Kalingga dengan Ratu Sima. Kerajaan Galuh itu berdiri tahun 500. Tahun 600 di Jawa berdiri kerajaan Mataram, mempersiapkan pendirian Candi Borobudur. Kita ini kadang kalau ingatan ruang waktu kita ini yang kadang lompat-lompat. Sehingga ketika menjelaskan Rasulullah itu seolah-olah dunia masih kosong seperti zaman Nabi Adam. Kalau zaman Nabi Adam itu memang dunia masih kosong. Isinya baru 2 orang, ya Nabi Adam sama Siti Hawa itu. Walaupun ketika Nabi Adam suka keluar dan gak pulang, Siti Hawa marah. Kok gak pulang-pulang dari mana? Main ke perempuan mana? Loh dek, kita ini baru 2 orang, belum ada yang lain. Loh makanya zaman Nabi Adam itu problemnya ya masih problem percintaan kan. Habil, Qabil. Nabi Nuh, Nabi Idris baru 1 suku. Nabi Ibrahim baru beberapa kerajaan yang itu sifatnya nggak gede. Tapi zaman Rasulullah lahir dunia sudah penuh. Makanya Islam itu pada akhirnya ketika keluar dari Jazirah Arab ketemu dengan peradaban yang berbeda-beda. Ini yang harus kita pahami. Kalau Islam sendiri waktu di Arab masih jahiliyah. Jahiliyah kenapa? Nggak ngerti Nabi orang Arab. Karena orang Mekah itu ditinggal Nabi terakhir itu Nabi Ismail. Jadi lama sekali orang Mekah itu nggak punya Nabi. Makanya yang tahu Nabi ya cuman Allah tok. Coba kalau Nabi Muhammad itu lahir di Filistin gitu. Orang Filistin ngerti Nabi. Karena di Filistin ada agama Yahudi, ada agama Nasrani. Di Madinah orang ngerti Nabi. Kayak Banten gini ngerti kiai karena nggak pernah kehilangan kiai. Makanya saya datang ya aman-aman aja, balik ya Gus foto. Karena ngerti kiai. Coba ketika saya masuk pedalaman Irian gitu yang nggak ngerti kiai, mesti saya dikira tim pemburu babi. Loh, ini beneran. Lah makanya ketika Nabi itu turun di Mekah, orang Mekah nggak ngerti Nabi. Yang tahu hanya Allah. Maka dokumen Al-Quran menyebut wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Ya cuman Allah aja yang ngerti. Orang sana menyembah berhala, dia pagan nggak ngerti Nabi. Kalau dukun ngerti. Makanya ketika diajari Nabi orang Mekah susah. Tuhannya banyak diajari Tuhan satu. Konslet dia. Ini apa Tuhan banyak aja pusing apalagi cuma satu. Udah satu nggak kelihatan lagi. Diajari sholat ngadep Tuhan yang nggak nampak, ya pusing biasanya ada patung. Udah gitu sebelum sholat disuruh wudhu. Wah ngerepotkan aja Muhammad ini. Minum aja susah malah wudhu. Apalagi kalau lagi jinabat suruh mandi. Diminum aja susah malah ini disuruh mandi. Kan air jarang di sana. Apalagi jinabatnya orang Arab kan semalam bisa 8 kali. Kalau orang Serangan seminggu sekali aja untung-untungan. Lah ya kan, makanan susah. Makanan kan susah di sana. Cari hewan harus berburu. Nanem susah. Makanya orang Arab itu paling suka berkelompok. Karena apa? Berdagang kalau cuma 2 orang, habis diajar sama suku yang lebih besar. Berburu cuma 1-2 orang, nggak ketangkep itu buruannya. Memburu arnab atau apa kelinci itu, ya kecekel karena cuma 2 orang itu. Makanya mereka komunal. Saudaranya dihitung semua karena apa? Untuk kekuatan survival.
Makanya orang Arab itu seneng ngumpulin saudara, ibin sampai banyak. Untuk nginget saudara ini kalau butuh perang panggil semua, butuh berburu panggil semua. Orang sini lupa sama bin lupa. Karena sendirian bisa hidup di tengah sawah, hidup dia. Ya kan, air cari mudah. Ikan cari mudah di situ, pindah situ udah hidup, pindah situ hidup. Makanya orang Arab itu nggak ada kampung kecil-kecil, nggak ada kampungnya besar, Madinah. Makanya kalau bangun jalan cepat karena cuma satu akses. Lah kalau orang sini kan aksesnya banyak ke situ. Makanya jalannya kalau masuk kampung rusak. Karena butuh jalan yang banyak, nggak usah pusing, Pak Wali. Tak bela nih sama saya. Itu. Makanya kita punya desa dusun kecil-kecil banyak. Loh di Arab itu kan itu. Makanya orang Arab itu ya monoton. Dari dulu ya begitu-begitu aja. Makanya jadi kiai di Arab itu enak karena nggak berubah yang dibahas. Begitu nyampe sini yang dibahas tambah banyak. Makanya kiai sini itu lebih pinter daripada kiai sana. Asli. Orang sana bahas hewan. Dari dulu itu ya cuman itu. Ya unta, kambing, kuda. Nggak ada terus sampai bakasan terenggiling, laron, musang. Apa undur-undur nggak ada. Lah ya kan di sana kalau bahas makanan apa buah-buahan, ya palingnya dari dulu ya itu kurma, delima, jeruk itu. Nggak ada bakasan duren, kesemek, sawo, cipluan itu nggak ada. Ya kan ulama sana bahas hantu paling dari dulu 2, syaiton, jin. Nggak ada kayak di sini wewe gombel, genderuwo, suster ngesot, kuntilanak, mak lampir, grandong, kolor hijau. Coba itu kalau dicari nasabnya, kira-kira sampai jin apa sampai syaitan. Jadi makanya kita ini dinamis karena ketemu dengan yang berbeda-beda. Nah, disuruh puasa, orang sana pusing, ini panas gini suruh puasa, berlapar-lapar, wah ajaran yang aneh. Suruh haji, nengok kampung sendiri gini, batu. Makanya ja'a ghoriban wa sayaudu ghoriban. Islam itu asing bagi orang Arab. Karena apa? Bertolak belakang dengan caranya orang Arab. Mabuk enak nggak boleh, kelahi enak nggak boleh, godol istri orang enak nggak boleh. Ngerepotis pergi. Akhirnya Nabi Muhammad disuruh pergi. Maka ketika mau pergi Rasul berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan umatku karena dia nggak ngerti Nabi itu. Makanya Al-Quran menyebut wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Sampai akhirnya ada orang yang percaya. Orang sana ya percaya 1-2, yang akhirnya disebut walladzina ma'ahu atau sahabat. Makanya sahabat itu ya orang Arab. Namanya Abu Bakar, Umar, Utsman gitu. Itu namanya sahabat karena Rasul orang Arab. Nggak ada sahabat itu Robin Shah itu nggak ada. Iya kan, nggak ada Prabowo itu nggak ada. Mana ada? Ya itu. Terus ketemu sama orang yang nggak terima, namanya orang kafir. Orangnya ya sama Abu Jahal, Abu Lahab, namanya ya itu. Nggak ada orang kafir, namanya Mukidi itu ya nggak ketemu. Nah ini bentrok di awal, sampai akhirnya terjadi rekonsiliasi ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhim min atharis sujud. Semua tidak ada yang lain selain mencari ridho Allah. Loh sampai akhirnya disebut di situ Islam itu dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu seperti digambarkan seperti tanaman. Maka keluar dari jazirah itu ada yang nanam. Nah yang keluar ke Parsi dibawa oleh Sayyidina Husain. Yang keluar ke Eropa dibawa Tariq bin Ziyad. Yang ke Cina dibawa Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah yang ke Afrika dibawa sahabat Salman, sahabat Bilal. Jadi Islam itu yang nanam beda-beda. Bibitnya dari mana? Rasulullah. Sampai akhirnya ditanam di Nusantara. Makanya kalau di Jawa itu ada tembang lir ilir tandure wusu. Tandur, tanaman itu pakai
bahasa Al-Quran itu tandur. Sing nandur siapa? Ya para wali. Karena kedatangan ke sini, ini daerahnya Majapahit, daerahnya Pajajaran, daerahnya Sriwijaya. Peradabannya sudah sangat maju. Majapahit sebagai penguasa terbesar Nusantara sudah punya slogan Bhinneka Tunggal Ika. Di sana masih diajarkan lakum dinukum. Sini sudah Bhinneka Tunggal Ika. Loh, ini pelajaran-pelajaran besar. Makanya yang datang ke sini nggak mungkin orang sembarangan. Nggak bisa orang sembarangan. Makanya kalau ada yang menyatakan Islam di Nusantara diajarkan, disebarkan oleh saudagar, itu nggak mungkin. Saudagar itu kalau menurut orang Hindu kastanya sudra. Sudra itu nggak boleh ngomong agama. Yang boleh ngomong agama itu otoritasnya Brahmana, kasta nomor 1. Jadi agama dari dulu di sini itu kelas 1. Walaupun raja kalah sama Brahmana. Walaupun punya tentara, punya pasukan, kesatria kastanya para raja, nggak boleh ngomong agama. Wisya pegawai, nggak boleh ngomong agama. Apalagi sudra, petani, pedagang, mau sekaya apapun petani, pedagang, ya sudra dia nggak boleh ngomong. Nah di bawahnya ada orang hidup tapi nggak mau kerja, minta-minta tok, namanya paria. Nah di bawahnya paria ada orang hidup tapi nggak mau minta, tak malu, ngutil, ngentit itu apa? Tapi kecil-kecil, dikit-dikit itu kastanya kuca. Makanya kalau yang suka ngentit bansos itu kuca. Kuca itu, kuca. Lah di bawahnya ada kasta namanya mleka. Mleka itu maling tapi malu. Pakai tutup hitam-hitam, sembunyi-sembunyi. Itu mleka. Lah di bawah mleka itu ada kasta candala, begal, berani gini. Nah itulah untuk ngadepi itu, makanya otoritas Brahmana itu harus dihadapi oleh otoritas Islam yang seperti apa. Kalau Nabi jelas di sana. Nah otoritas inilah yang menyebabkan yang masuk ke sini yang imbang sama Brahma. Nah yang imbang sama Brahmana itu siapa? Wali. Wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, punya karomah. Brahmana punya cakti. Makanya cerita tentang penyebaran agama itu tentang kesaktian, tentang apa? Karena kastanya ini memang kasta tertinggi. Kan gitu. Nah, wali-wali inilah yang bekerja tahu. Para wali kok ngajarkan Islam dengan cara kekerasan. Orang sini jagonya kelahi. Loh, orang Nusantara itu kalau diajak kelahi, jangan main-main. Negara di seluruh dunia itu pernah punya masa kelam. Eropa ditumpas sama Mongolia. Mongolia ini penumpas Eropa, penumpas Arab, penumpas Cina. Afrika habis semua, dihajar sama Mongolia yang waktu itu rajanya namanya Genghis Khan. Akhirnya kemudian setelah menumpas Eropa dan sekitar Cina, Arab, mereka ke sini mau menumpas kerajaan Nusantara. Sasaran utamanya adalah Singasari, tapi Singasari punya hubungan bilateral itu dengan kerajaan Banten, dengan kerajaan Sriwijaya, dengan kerajaan Pajajaran bersama melawan Mongolia. Utusannya dipotong kupingnya itu sama Kertanegara gitu. Jadi dulu nenek moyang kita sadis, utusan negara kok ngancam potong kupingnya. Makanya saya ingat waktu Pak Harto ada utusan IMF namanya Kamdesus itu. Ini di depan Pak Harto itu. Sambil teken tanda tangan Indonesia harus pinjam uang pada IMF. Kalau enggak 2001 bangsa ini akan mati. Pak Harto karena cinta pada rakyatnya tanda tangan dia. Itu kalau ingat betul, kalau enggak ada PBB mungkin Pak Harto sudah bawa pisau dipotong kupingnya Kamdesus itu. Perang akhirnya terjadi, perang besar, dihadang mulai Selat Banten sini, Selat Sunda ini sampai Malaka, dihadang dengan semua kekuatan. Apa yang terjadi? Mongolia yang tidak pernah dikalahkan oleh seluruh kekuatan tentara manapun bisa dihabisi di Nusantara. Satu-satunya negara yang pernah menaklukkan pasukan Mongolia adalah negara Nusantara.
Lo jadi makanya jangan diajak kelahi. Lah itulah masalahnya. Ini kalau diurut ke belakang nanti masalahnya sampai di VOC itu bodoh. VOC itu berdagang. Kalau cuma berdagang nipu-nipu gak ada masalah. Begitu dia bawa marsose itu mencoba menekan orang Cilegon, ya potong aja mereka. Geger Cilegon itu karena mereka ngajak kelahi. Coba kalau nggak ngajak kelahi, aman mereka dagang gini. Begitu ngajak kelahi, satu tangsi habis diajar sama orang Cilegon. Di Surabaya diajak kelahi, habis di Surabaya. Makanya satu-satunya bangsa di dunia yang merdeka karena perang merebut kemerdekaannya hanya Indonesia. Jadi di Indonesia itu jangan dikit-dikit kelahi. Itu apa itu? Kita cuma diem-diem aja, tunggu aja. Ini makanya jangan ngajak kelahi orang sini. Orang sana punya samurai, orang sana punya, sini punya golok, sama aja. Jadi dipikir bangsa ini bangsa ketinggalan, enggak. Cuman kita diajari akhlak untuk diem. Tapi kalau udah keterlaluan, jangan salah, Belanda aja habis. Nah, tapi nanti tak jelaskan belakangan, kita awal dulu ini ya, biar juntrung. Nah, akhirnya para wali ini melakukan pekerjaan bagaimana melakukan pengislaman dengan cara pertanian. Ya nggak mungkin lah orang sini jagonya bertani. Menyebarkan Islam dengan perdagangan, orang Indonesia jagonya berdagang. Jungjung Majapahit, Jungjung Pajajaran itu bisa sampai di di jalur sutra sana. Berdagang sampai ke Madagaskar, berdagang sampai ke Arab. Makanya orang sini bawa kopi, begitu dijual di sana disebut Arabica. Padahal kopi dari sini. Kopi Cilegon. Di mana ada orang Arab punya kopi? Kalau kurma sih iya. Dia kan kita dagang di sana. Orang di sana tiba-tiba punya rumah kayu besar-besar. Ya dari sini mana ada kayu di sana. Makanya sana itu alat musiknya cuma terbang kecil-kecil kan, teng gitu. Kecil-kecil karena kayu di sana cuma segitu gedenya. Makanya mereka nggak punya beduk. Iya kan, makanya akhirnya begitu sampai sini usil karena mereka nggak punya beduk dibid'ahkan. Karena mereka nggak bisa bikinnya kecil-kecil. Kan gitu beduk bid'ah. Itu gara-gara dia nggak bisa bikin yang seperti beduk. Karena negaranya punyanya kecil-kecil gitu. Kita alat musiknya sudah gamelan di sini. Alat musik kita itu gamelan terbuat dari logam. Eropa itu kayu tali, gitar itu kan kayu dan tali. Arab terbang sama kulit. Kita itu gamelan pakai logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini nggak ada yang jelasin. Makanya setiap kalau tidak ada kakek kami, kalian masih menyembah pohon. Tunggu dulu Bahar, jangan gitu kamu. Kamu jangan gitu. Loh, kita ini kayak apa gitu. Kalau tidak ada kakek kami nggak merdeka. Memang kakek mau ikut perang kemerdekaan kan nggak juga. Loh, ini kita dudukkan dulu persoalan. Kita ini sebuah bangsa. Kita punya negara. Kita ini nation state. Loh, makanya para wali ketika melakukan pekerjaan bagaimana nanam, orang sering salah paham. Kenapa tidak dengan kekuatan perang? Di sini jago perang mau diajak kelahi. Kenapa tidak melalui jalur perdagangan para? Ini gudangnya pedagang. Dengan jalur apa? Kan gitu. Akhirnya yang dilakukan oleh para wali ya download. Loh, wali itu kan download kerjaannya. Kira-kira apa yang mereka? Ya download. Download kemana? Ke pusat datanya dunia. Dunia ini kan punya pusat data, punya cloud. Apapun yang ada di dunia ini datanya ada. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Orang Yahudi Nasrani menyebut tabut Sulaiman. Orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Nah, kita menyebutnya Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu kan cloud, pusat data yang Nabi pernah nengok ke sana. Loh, makanya kalau sampean pengen tahu dunia itu gambarnya seperti apa, ya sampean harus download, browsing. Makanya para wali itu kalau pengen sesuatu, browsing, download. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, download gini, Allah.
Ada yang 3 tahun. Si Abdul Qadir itu download 25 tahun di padang pasir. Pakai wifi-nya Sesiri As-Sakoti. Loh ya ini dunia. Loh sampean jangan, itu prosesnya di langit ke-7 itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, download. Makanya wali-wali itu punya paketan besar karena tahu gambarnya, makanya nggak takut apa-apa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tahu. Lah sampean kan nggak punya, kalau diajak download langsung tidur. Yalah, yalah, yalah. Yalah ya. Makanya kita ini nggak punya paketan, makanya tadi Yai mimpin tahlil itu sesungguhnya kan proses syar'id. Loh ini kan proses syar'id, proses tetring tadi itu. Loh, manusia itu seperti handphone. Handphone itu hidup kan karena ada kartunya. Ya kan, kartu itu kan didaftarkan di satelit. Satelit punya program dan paketan. Makanya kartu itu bisa hidup karena menggunakan paket satelit. Tinggal menggunakan provider siapa? Telkomsel atau XL atau Indosat. Semua Indosat itu kan paketannya ngambil dari sana semua. Terus kemudian kita beli paketan, akhirnya handphone kita hidup, terus kirim foto, kirim gambar, kirim apa. Yang penting punya wifi. Lah kalau nggak punya, cari wifi gratis. Gratisan kan. .co.id pergi ke warung, kirim gitu. Lo kan sama manusia kan. Manusia ini kan terdaftar di sana. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, didaftar di Lauhil Mahfuz, terus dikasih paketan. Nyawanya sekian, rezekinya ini, suaminya ini. Kan gitu. Makanya kalau paketannya habis ya kick, udah selesai. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Terus akhirnya ini apa? Ruh ini setelah dapat paketan di sana dikirim ke sini, fanfukhur ruh. Terus dimasukin casing. Dimasukin ke raga ini. Raga kan produksi sini. Ya kan? Buatan sini. Tergantung siapa yang buat. Kan gitu, dari makanan orang tuh tua. Makanya kalau diproduksi di Eropa ya casingnya tinggi besar, rambutnya merah. Kalau diproduksi di Arab ya tinggi besar, rambutnya keriting. Kalau diproduksi di Cina ya tembem-tembem sipit. Kalau diproduksi di Afrika ya hitam gosong kayak kopi. Kalau produk Cilegon ya kecil-kecil pesek-pesek begini kan produksi itu. Loh, itu kan sama dengan kartu ini dimasukkan ke handphone mana? Kalau produk Amerika namanya iPhone. Kalau produk Cina namanya Xiaomi. Kalau produk Korea namanya Samsung. Kalau produk Cilegon namanya Oppo. Ya kan casingnya beda-beda. Makanya waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, tergantung casingnya. Makanya yang produksi siapa gitu ya tergantung. Kalau yang produk pesek ya keluarnya pesek. Tergantung yang produksi. Assemblingnya siapa gitu aja. Kalau yang produksi dan yang assembling cantik sama ganteng, nah ini keluarnya. Lah makanya ruh ini terdaftar di satel. Makanya nyawa orang itu punya apa? Bisa membawa paketan langit, terhubung sama langit. Makanya sampai jangan macam-macam gitu lah. Seluruh pekerjaan ruhani pasti jejak digitalnya ada di Lauhil Mahfuz. Kayak sampai handphone gini, mau gitu ya ada catatannya, ya bayar. Nah kita juga punya sama. Makanya manusia itu ketahuan apapun karena ruhani terhubung dengan Lauhil Mahfuz. Nah paket Lauhil Mahfuz itu apa? Sholat, Al-Quran, itu kan paketan sana. Turun ke sini di bawah Nabi. Makanya kita bisa juga menerima paketan itu. Tinggal mau paket apa? Kalau paket komplit ya 30 juz. Kalau paket hemat ya Yasin. Makanya ada yang jualan paket hemat namanya Yasinan. Kalau yang paket irit ya Kulhu. Iya kan? Kayak toko kecil ecerannya namanya tahlilan. Lah ya tinggal terserah itu paket kecil-kecil ada. Kan itu ada paket khusus untuk kelahi, ada. Ida patostum jabarin. Ada paketan pemburu. Wama romaita idromaita walakin Allaha Roma. Lalu gitu, ada paket cinta.
Kalau cintanya ditolak ada paket khusus itu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada paket untuk istri cerewet, ada. Sumumbuk menumium faula. Makanya ada itu sebenarnya paket, itu paket-paket. Nah itu makanya kan kita ini bisa kirim kan, kirim Fatihah, kirim sesama kartu. Maka orang-orang itu bisa kirimi doa, kirim Fatihah. Kalau punya wifi. Nah kalau nggak punya wifi, ya cari wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Namanya apa? Tawasul. Tawasul itu kan cari wifi gratisan. Makanya kalau cari wali hati-hati. Jangan sampai walinya ini tidak terverifikasi, repot sampean. Nah itu makanya akhir-akhir ini ribut kan. Tiba-tiba ada pasar wali baru. Wali kita kan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Hasan Sadili, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, Imam Ghazali. Ini kan terverifikasi. Kartunya apa? Karyanya ada, saksinya ada, hidupnya terdaftar. Nah sekarang yang ada kan pasaran wali-wali baru yang kita kadang pusing sekarang. Ada wali bisa Isra Mi'raj 70 kali gitu. Loh, ini harus diverifikasi karena kita paling suka menggunakan wifi gratisan. Ya kan, ada wali bisa memadamkan api neraka. Ini Rasul kalah lama-lama ini. Nah ini makanya pentingnya di situ. Karena kita paling suka pakai wifi gratisan. Terus kita kirim. Pertama pasti kita kirim pakai providernya Nabi. Provider utama ila hadratin Nabiyil Mustafa by name by address. Loh ya kan. Wa ila jamil anbiya, kita nggak tahu namanya, nggak tahu alamatnya saking banyaknya. Tapi begitu wa ila jamil anbiya wal mursalin jelas by name by address. 25 kan? Adamun Idrisun Nuhun Utuma Soleh wa Ibrahimu kulun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kadza Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kadza Syuaibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzul Kifli Tawudu Sulaiman taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Thaha Khatimun Taqaya. Jelas. Setelah itu wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal ulama wasyuhada wassolihin, kita nggak tahu namanya. Itu. Terus wa ila jami' auliyaillah, kita juga nggak tahu wali itu siapa dan di mana. Apalagi kalau minal masyarik ila maghribiyah, di belahan timur belahan barat, fi barriha wa bakhriha, di daratan di lautan. Daripada kita pusing mikirin itu siapa aja, serahkan sama koordinatornya. Wa ila hadrati sultanul auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Baru kemudian kita kirim wa ila abaina ummahatina masyayikhi kita nggak tahu itu siapa aja. Apalagi wa nakhususun ila jami'i syuhada geger Cilegon. Ini siapa aja? Nah, udah deh. Wa ila jami'il muslimina wal muslimat al ahya. Waduh, yang hidup ini lagi ngapain? Mau kita kirim jangan-jangan lagi bilyat. Jangan-jangan lagi apa? Lu al amwat kita nggak tahu itu by name by address-nya alamannya. Al-Fatihah tetring share it bet itu sudah. Wah nggak nyampe, lo kata siapa? Jangankan Fatihah, sepak bola aja nyampe. Loh, sepak bola itu kan yang nonton cuma satu orang di Qatar sana. Piala Dunia nyoteng satu orang aja, sama dia dinaikkan ke oleh satelit dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Bagian semua walaupun nggak usah ke sana. Iya kan? Makanya orang kalau nggak percaya doa dibagi, orang itu pasti nggak punya TV. Jadi roh kita ini terhubung sama Lauhil Mahfuz, maka jejak digitalnya ada semua, sama itu ada, ngerasani orang ada. Makanya nggak usah khawatir kalau mau dimatiin sama malaikat. Ini gimana caranya? Sherlock. Apa di Sherlock gitu kan? Di Sherlock itu cuma kena sampean, kick langsung di on off, kick selesai itu. Ini kan teknologi. Nah makanya para wali-wali itu kalau pengen memakai sesuatu dia download. Ini gimana caranya? Kan gitu. Nah wali-wali menghadapi problem yang berbeda sudah dengan yang di sana. Ketemu suku yang banyak, ketemu bangsa yang banyak, kan gitu. Ketemu agama yang berbeda. Nah itulah maka para wali nanam pelan-pelan. Ketika baru ditanam, ya makanya menggunakan bahasa sini. Di tempat saya ini ditanam di sini, mestinya saya ini syaikhun, ustadzun.
Begitu ditanam di kampung sana dikasih nama Kiai. Kiai itu bukan cuma manusia, ada kebo Kiai Slamet. Ada tombak Kiai Pleret, ada keris Kiai Sengkelat, Kiai. Tilmidun muridun santri tanam di sini. Allah pangeran atau Sang Hyang. Sholat sembahyang pakai nama sini. Kan gitu ya, karena awalnya itu. Maka ya datang belakangan ya ikut aja di situ namanya sama. Walaupun barangnya beda. Kayak yang datang pertama ke sini Honda, sampai sekarang pinjem Yamaha ngomongnya Honda. Hondamu apa? RE King. Honda kok RE King? Yang datang pertama Aqua, ya apapun merek botol minuman ya Aqua. Ya kayak sekarang lah, dulu yang pertama datang itu Softtek. Maka seluruh pembalut kan namanya Softtek, mesti beli Softtek gitu. Yang datang pertama Sarimi, maka Indomie mie sedap pun tetap Sarimi. Yang datang pertama Sanyo, walaupun Shimizu tetap Sanyo. Makanya kalau lebaran gak usah marah ibu-ibu itu. Begitu kasih makanan, kongwan. Dibuka rengginang. Loh itu konsep kazar'in, konsep menanam. Yang penting nanti kita uji apakah tanaman ini akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqi yujibu zurra aliyaghidhu bimul kufar. Ditanam, loh makanya ditanam. Tanaman-tanaman ini ya Hayyu ya Qayyum, ya mungkin ada yang ya kayuku ya kayumu. Robbil alamin, Robbil ngalamin. Orang di sini suruh pakai jubah, ya nggak bisa, wong nanam padi. Maka jubah sebagai baju syar'i dipotong. Potongan syar'i namanya syar'un. Orang sini nggak punya huruf ain, punyanya monggo potongo syar'un tadi sarung, saruan jadi sarungan. Makanya orang sini fleksibel, nggak usah ribut persoalan celana cingkrang. Kalau pengen cingkrang linting yang agak tinggi. Walau mau panjang plotrokno ndak apa-apa. Sederhana, nanem kok. Makanya orang sini biasa aja. Nanem sholat, ya yang sabar. Orang sini tempatnya dingin, enak. Zuhur dipanggil, ya nggak keluar. Tunggu aja sampai selesai itu zuhur. Makanya dulu Kiai kalau adzan zuhur setengah 2, setengah 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil nunggu Robbana, ya Robbana. Rabbana zalamna anfusana. Sampai berkali-kali nggak ada yang datang. Ada satu datang malah rokokan depan masjid. Ya kiainya sabar waktu itu proses nanem awal. Akhirnya kalau di tempat saya bang capek ya tombo hati. Bang capek ya nambani hatine dhewe kan ya. Kalau udah nggak tahan baru diuruki anjang aja baru jerandal datang. Kan gitu. Begitu sholat ya biasa aja kiai sini. Yang ditanam itu orang sini matanya nggak bisa Makanya Allahu Akbar. Gak ada Allah. Ya orang sini matanya pasti nengok. Apa itu nyetop ya? Makanya di sini biasa Allahu Akbar. Karena apa? Mata orang sini nggak bisa sholat. Allahu Akbar. Mulutnya cok ini wajah tuh wajah ya. Begitu matanya melek, bu sarungnya bolong. Kalau pilkada, pendukungnya Pak Robinsa, Pak Prabowo. Lah ya kan, telinganya juga belum bisa sholat. Allahu Akbar, tiba-tiba dengar bakso, ding ding ding, bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini, lama. Kenapa Pak Wali nunjuk ini jadi imam? Lah itu makanya kiai sini cepet-cepet. Habis sholat la ilallah. Ngapain gedek-gedek begini? Ya biar nggak tidur. Lah kenapa bunyi? Biar ditiru. Kan lo itu akhirnya tanam di situ. Puasa di sini ditanam, zakat di sini ditanam. Mau makanannya apa beras ya zakatnya beras. Makanya di sini tuh jenggotan ya nggak mesti ditanam jenggot banyak, nggak usah. Wong ras sini rasnya Mongolo itu ras Mongolo itu jenggotnya nggak utuh, paling 12. Nah kalau ditanam utuh ya kayak oyote utuh. Makanya orang sini nggak itu. Hal-hal seperti itu tuh biasa aja. Karena itu persoalan tempat berbeda. Puasa ya ditanam dengan cara sini.
Orang sini suka tidur gitu, ya sudah kalau malam pakai tuk-tuk sahur. Capek kelamaan ya sahur, enggak sahur sakarepmu. Iya kan? Nah ketika tidur enggak bangun-bangun, kiainya nyuruh santrinya beli mercon. Karena Islam sholat apa puasa bisa tegak kalau ada mercon karena bangun. Maka polisi sama tentara enggak usah ribut kalau bulan Ramadan ada mercon. Itu bagian dari cara kita merespon biar enggak tidur. Nah gitu. Nah belajar mercon aja nggak boleh, apalagi bikin roket. Ya jadi kalau kita perang nanti tentara aja yang perang. Karena kita nggak punya kemampuan untuk bikin roket. Mercon aja nggak boleh. Jadi malilah rakyat ikut membela negara. Lah iya Pak, wong gawe mercon ndak boleh. Gimana kita caranya? Lah iya kan? Rakyat bikin mercon nggak boleh. Belajar bikin pelintengan nggak boleh. Begitu waktunya perang ya nanti siap-siap. Udah deh tentara sama polisi aja yang sudah latihan. Kita bikin mercon palsu aja nggak boleh. Nah itu. Habis puasa halal ya karena kita komunal biasa ini. Haji, orang Mekah suruh haji, ya enak wong Ka'bahnya di depan mata. Sini antrian 40 tahun, Pak. 50 juta. Nyicil ayam itu nempelkan gambar Masjidil Haram, aku besok ke situ gitu. Begitu sudah dapat pendaftaran latihan di alun-alun Cilegon, Ka'bahnya apa? Triplek. Labbaik Allahumma hajjan gitu. Ya kan, begitu waktunya haji diantar ke Pondok Gede bareng-bareng, ke asrama haji bareng-bareng. Yang pergi haji ke asrama yang nganter belok kebun binatang Ragunan. Wah itu cara kita untuk nanem. Makanya jangan kemudian cara nanamnya nyontoh yang lain-lain, wah bubar itu. Ini kan semua pengen contohlah kami. Yang orang Arab Wahabi, contoh cara Wahabi. Itu kan cara kamu di sana. Contohlah kami orang Yaman. Lah kamu di sana ribut aja nggak selesai sampai hari ini. Cara Suriah perang di sana. Cara Afghanistan pakai celana cingkrang, di sana urusan jenggot tembak. Sini kan nyaman kayak begini. Rukun semua. Yang ngaji ini kan beda-beda. Ini dipikir sama semua, ya enggak. Wong lagi ngaji juga ada yang ngeslot. Udah kira-kira ada enggak? Mesti ono. Nomornya piro? Loh akhirnya ditanam. Nah ketika proses nanam para wali ini mengkader, kadernya banyak, kemudian sampai ada wali songo. Salah satu kader wali songo itu adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel punya kader Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, punya anak Maulana Hasanuddin pindah ke Banten. Lu kan itu, makanya bahasanya kan Jawa Serang. Iya, beli mengkonon. Nah para wali ini yang dipikirkan bukan semata-mata nanam agama dalam hitungan-hitungan yang disebut sebagai syarat rukunnya Islam. Tapi yang dipikir adalah ketika nanam ini terus yang jaga siapa? Kan ini tanah orang. Cara nanam di tanah orang itu yang jaga siapa? Ya akhirnya harus dijaga oleh sesama kaum muslimin bersama yang lain. Itu kan. Makanya kalau konsepnya adalah konsep menanam, maka penjagaan pagernya harus ada. Pengelolaan lahannya harus ada. Terus menjaga manusianya punya konsistensi seperti apa. Nah itulah. Maka kemudian ketika ketemu dengan manusia yang sudah memeluk Islam dan berbeda-beda, ini jangan sampai manusianya mati. Karena kalau manusianya mati, Islamnya ikut hilang. Maka manusia harus dijaga. Karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sudah ditanamkan sumarodatna asfal illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sudah ditanamkan iman, terus jaganya gimana? Ya tidak sumpah Allah. Watin demi buah tin simbol Nabi Nuh, wa zaitun simbol Nabi siapa? Nabi Isa, Nabi Ibrahim karena Palestina. Wa turi sinin simbol Nabi Musa. Nabi Muhammad sumpah Allah apa? Wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Makanya setelah wali nanem, yang dipikirkan adalah membuat bangsa dan negara itu aman. Berbicara tentang nation state.
Makanya kemudian kader para wali bikin kerajaan untuk menjadi embrio bagaimana menata manusia Nusantara yang berbeda-beda, harus rukun, beda suku, beda bangsa, beda agama. Akhirnya menggunakan konsep apa? Ini yang lebih berat. Kalau cuma celana cingkrang aja gampang, tinggal dipotong cingkrang. Kalau cuma gini aja tinggal berubah gini udah sunnah. Kalau gini aja gini mudah. Tapi yang sulit adalah menata hidup seperti Rasulullah. Bagaimana menata orang yang berbeda suku, beda bangsa, beda agama? Yang dilakukan apa? Membangun konsep hidup ala Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Kesadaran setara adalah kesadaran ra'iyah. Ra'iyah adalah hidup berbeda suku, bangsa, agama, tapi saling bertanggung jawab. Dimasukkanlah konsep ra'iyah yang akhirnya menjadi konsep hidup bersama yang hari ini kita kenal dengan istilah rakyat. Satu-satunya bangsa muslim di dunia yang mayoritas mampu menggunakan konsep ra'iyah hanya muslim Indonesia. Jadi jangan dikira ra'iyah itu bukan ra'iyah, rakyat itu konsepnya Nabi. Saudi kembali menjadi kerajaan. Beberapa negara di Arab menjadi komunis. Kita ini ra'iyah, rakyat, kita bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia diktator mayoritas. Makanya konsep khilafah dan ikhwanul muslimin tidak cocok dengan negeri ra'iyah Indonesia. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis itu proletar, diktator proletariat. Makanya nggak cocok. Kita ra'iyah, akhirnya setara. Yang tadinya kawulo, nggak punya hak konstitusi, bisa pidato kule. Yang tadinya hamba sahaya, nggak punya hak konstitusi, bisa pidato saya. Yang tadinya abdi itu bisa pidato abdi mah. Yang tadinya pukulun para dewa, bisa pidato ulun di Banjarmasin. Itu konsep kesetaraan yang dibangun oleh Rasul. Lo tidak membedakan suku, tidak membedakan bangsa, tidak membedakan agama. Itu konsep egaliternya Rasulullah dan berlaku di Indonesia. Makanya kalau ada yang mengatakan kakek kami, kakek aneh, ya enggak masuk mas. Kita ra'iyah, rakyat setara. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, makanya ra'iyah ini kalau ngumpul namanya musyarakah. Musyarakah itu jadi masyarakat itu. Bersekutu, nggak ada keributan. Semua saling melengkapi. Ya kan, kiai sholat. Sholat itu nutup aurat, tutup aurat itu kain. Kain itu urusannya pabrik kain. Yang punya kain pabriknya itu Cina. Makanya kiai jangan suka ngamuk Cina. Kalau kiai ngamuk Cina, Cinanya pergi, udah kamu. Loh itu makanya kiai-kiai itu tawassut, tasammuh, tawazzun. Kita wudhu sholat itu loh, pakai keran sekarang, pakai sanyo, yang bikin mas pion. Ibu-ibu itu cantik seperti itu pakai apa? Bedak Perancis, skincare. Kalau bedak Cilegon bubar, Pak. Beras ditumbuk ya belonteng semua. Duh. Konsep musyarakah ini luar biasa susah ditanamkan. Loh makanya kita haji pakai bank. Kalau kita urut bank itu punyanya Bank Devisa New York. Musyarakah. Kita ini makanya Rasulullah ketika berbicara tentang agama, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama. Khairon yang nakiroh maknanya khairon, kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Maka kalau ada manusia baik pasti tidak sempurna. Sekarang saya tanya, kebaikan malam hari ini pengajian baik apa enggak? Terus yang paling baik siapa? Loh ya saya. Yang lain gak ada yang dikasih kursi, cuman saya. Ya karena orang baik. Pak Wali itu mau pengajian tadi nggak berani mulai ketika saya belum datang. Karena orang baik. Nah ini kalau mau tahu malam hari ini baik, orang paling baik siapa? Ya Kiai Muafik inilah orang paling baik. Nggak usah bantah sampean. Loh, tapi saya nggak boleh ngaku paling
Karena saya baik di sini diundang sama Pak Wali Kota. Kalau nggak diundang Pak Wali Kota, ya saya nggak di sini. Sama Susi mana orangnya? Diundang. Nah kalau gitu baik saya apa baik Pak Wali? Ya nggak bisa. Saya nggak datang Pak Walinya jelek. Masa datengin kiai aja nggak bisa loh kan gitu. Jadi baik itu baru saya sama Pak Wali bisa ribut sampai 7 hari nggak selesai itu. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan. Yang baik ya kami kiai. Nah kenapa? Kami mau datang. Kalau nggak ada yang datang ini bukan pengajian, Mak. Cek sound. Ayo. Ini kita di depan mata kita ada contoh kebaikan itu nggak bisa sempurna karena manusia itu kebaikannya bersifat nakira. Terus kalau tiba-tiba tukang soundnya iseng, yang baik saya kiai. Lah kenapa? Soundnya tak pateni bubar gitu ya. Itu walaupun kadang lupa. Ya itu. The sound itu kan beresiko. Kalau yang undang wali kota pengajian ya pengajian. Kalau yang undang Adela ya beda lagi. Ya kan pasti beda. Dia kadang lihat pengajian, kadang lihat rock segini. Tergantung yang undang siapa kalau sound. Biarlah semua berlalu, hadapi seperti apa, bunga kan mekar di kemarau. Lah sama kan? Ibu-ibu itu pengajian ya datang, dangdutan juga datang sama aja. Baik itu nggak pernah berdiri sendiri, Pak. Iya kata tukang tendanya, yang baik ya kami kiai masang tenda. Kalau nggak ada tendanya gerimis bubar. Padahal biasanya yang masang tenda ini sholatnya juga nggak rajin. Loh, mana ada baik itu berdiri sendiri. Makanya manusia ini pusat musyarakah, persekutuan. Makanya manusia hidup aja diajarkan Allah doanya Allahumma barik. Lah, nah kenapa bukan barikli? Kenapa mutakalim al ghair bukan mutakalim waqta? Ya karena makan itu nggak bisa sendiri. Sampean begitu ngambil nasi, sampean pasti melibatkan pabrik piring. Itu yang bikin siapa, agamanya apa, kita nggak pernah peduli loh itu. Setiap makanan ada perusahaan piring. Begitu kita lihat nasi, pasti ditanam di sawah. Sawah pasti melibatkan negara, ada agraria, BPN. Tanpa itu bunuh-bunuhan rebutan sawah. Tumbuh besar karena pupuk pabriknya entah di mana, insinyurnya siapa. Begitu dipanen, pasti ada alat pemanen padi. Itu pabrik alat mesinnya di mana. Begitu kita masak, di situ ada pabrik kompor, ada pabrik rice cooker, ada pabrik gas. Itu multinasional, transnasional sudah. Begitu kita makan dibumbui, ada yang nanam cabai, ada yang nanam tomat, ada yang nanam bawang entah di mana. Setelah itu enak kita kasih garam. Orang Cilegon punya garam, nggak punya. Yang punya orang Indramayu dan sekitarnya ke sana. Iya kan pakai tambak-tambak garam itu kan. Sampai tahu waktu bikin garam di tambaknya nggak kencing. Ya kita kan nggak ngerti, jangan-jangan kencing. Makanya orang Jawa curiga sama tukang bikin garam, makanya garamnya dikasih nama uyah. Karena khawatirnya ketika bikin uyah nguyuh. Loh kan, selesai makan kita ngambil anggur merah tadi ada di situ. Itu bukan tanaman Indonesia, itu tanaman Amerika, New Zealand, Cina, tanaman Australia. Itu kita datangkan pakai impor, berarti melibatkan negara. Negara menunjuk menteri perdagangan, di situ ada eksportir, importir dengan departemennya masing-masing. Ketika terjadi kesepakatan, ada bill of lading, ada letter of intent. Ketika terjadi transaksi, pasti ada hubungan bilateral, berarti melibatkan obligasi, pasti melibatkan perbankan, hubungannya pasti bank devisa New York punyanya Rothschild Rockefeller. Mau apa gitu? Ayo, makanya kita ini konsep hidupnya musyarakah, masyarakat, tidak boleh saling menindas. Nah makanya kalau punya kepentingan bersama membentuk nation state, mari kita bersama-sama konsepnya wasyawirhum fil amri musyawarah. Makanya kalau mau melibatkan diri dalam musyawarah, kita punya lembaga majelis permusyawaratan itu sunnah semua di situ. Sunnah yang paling berat itu bukan yang kemudian karo cingkrang makan 3 jari, itu sunnah mudah. Sunnah membentuk negara ini sunnah yang paling susah. Makanya kalau mau musyawarah tinggal daftar. Pengen terlibat musyawarah jadi kepala desa, daftar ke panitia. Pengen terlibat musyawarah menjadi wali kota, daftar ke KPU. Pengen jadi DPR, daftar ke KPU. Kamu nggak peduli anak siapa, turunan siapa.
Gak peduli agamamu apa, daftar boleh. Setelah daftar dan diterima, pilihannya cuma 2. Cari pengikut sebanyak-banyaknya. Kalau nggak dapat, beli. Loh iya kan? Loh ya iya. Yang penting jangan politik. Kalau money politik ditangkap polisi sama tentara. Namanya lain, uang bensin. Kalau diterima masjid, sumbangan. Kalau diterima kiai, bisaroh. Itu karena dulu yang nata ini semua adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Al-wali punya wilayah. Loh, makanya Indonesia itu disebut wilayah karena kita punya para wali. Kan gitu. Wilayah itu yang bersatu menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Loh itu. Makanya nyaman. NKRI itu nyaman karena konsep ro'iyah, musyarakah, musyawarah, wilayah. Hasilnya NKRI itu apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Loh, makanya begitu wilayahnya ini wilayah para wali, maka semua bergerak untuk apa? Menjaga wilayah. Maka ketika wilayah ini dikuasai oleh orang-orang asing dari Belanda, semua melakukan perlawanan. Di Makassar, Sultan Makassar melakukan perlawanan. Di Banten, Sultan Ageng Tirtayasa melakukan perlawanan. Di Jawa, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan. Di Cilegon, Geger Cilegon melakukan perlawanan. Siapa mereka? Penerus para wali, ulama Toreko di sini dulu itu. Makanya Belanda berani mengatakan Inlander yang melakukan pemberontakan di Cilegon adalah ulama Toreko. Qadiriyah Naksaban. Dia itu tegas di sini. Belanda menyebut itu. Begitu Belanda menyebut Toriko Qadiriyah Naksabandia, tiba-tiba mufti Batavia namanya Usman bin Yahya mengatakan memang Toriko itu sesat. Dan kalau melakukan pemberontakan itu namanya gurur. Karena dia adalah muftinya Belanda. Tambah kencang perlawanan Belanda karena apa? Ditopang oleh fatwa mufti Batavia. Loh, kalau tiba-tiba kita merdeka karena perjuangan kakek aneh, kakekmu di mana? Orang pemberontakan Banten aja kalian malah menghabisi ulama-ulama Cilegon. Ini saya baca panjang, Pak. 94 saya sudah baca itu sejarah Geger Cilegon, tapi judulnya bukan Geger Cilegon, pemberontakan petani Banten, yang nulis Profesor Dr. Sartono Kartodirjo. Maka akhirnya penelitian itu diteruskan oleh Martin Brusines, melakukan penelitian, meneliti Toreko di Indonesia. Itu judulnya apa? Tulisannya adalah Tarekat. Itu luar biasa. Akhirnya hasil penelitiannya dibukukan di sini lewat penerbitan namanya Inis tahun 93, 94, 95. Loh, itu jadi keras di sini dulu. Toreko disesatkan. Ketika Belanda hanya mengatakan bahwa ini ulama Toreko, maka kemudian yang punya fatwa bahwa Toreko itu sesat, ya mufti Batavia itu. Habib Usman bin, ya datanya masih ada. Itu kerjasama dengan Senok Nugronya atau Syekh Abdul Ghaffar. Loh, ini kan kita masih punya sejarah. Ya sudah, kalau itu masa lalu ya sudah. Abu Lahab ya tetap Abu Lahab. Nggak usah dibikin Abu Lahab itu pahlawan. Bahwa persoalan Rasulullah ketika ngimami sholat gak pernah baca surat Al-Lahab, gak ada masalah. Kenapa? Karena Ikrimah bin Abu Lahab sudah menjadi makmumnya Rasulullah. Ya gak enak loh. Tabbat yada bilahabi wa tabb. Ikrimah itu di belakang Rasulullah, makanya Rasul gak pernah baca surat Al-Lahab. Ini kan tiba-tiba ada orang yang mengatakan bahwa Utsman bin Yahya adalah pahlawan. Nanti dulu, mufti Belanda kok jadi pahlawan itu gimana? Duh, gitu lah. Loh, makanya saya katakan nanti mesti dibikinkan ini perlawanan luar biasa. Ini penerus para wali, dan itu para syuhada. Syuhada itu nggak mati.
La taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Syuhada itu masih hidup. Makanya ketika masih hidup dan kamu nggak ngerti, nggak usah. Ada yang kamu ganti makamnya, ada yang kamu ganti namanya. Demi apa? Demi kepentingan bahwa kamu pengen punya sejarah di Indonesia. Nggak bisa begitu. Makanya siratal mustaqim ada siratal ladzina an'amta. Alladzina itu banyak orang. Makanya kita hari ini bisa begini. Itu yang mati banyak, Pak. Kita punya Indonesia itu ada orang yang memang mati. Jadi itu bukan hadiah kayak Singapura, ada yang mati. Sekarang misalnya merah putih. Merah putih itu murah, 15.000 dapat. Tapi dulu menegakkan merah putih, mati. Menegakkan merah putih itu mati. Makanya orang Jawa Tengah kalau menegakkan merah putih biar gak ditembak, taruh dalam rumah. Biar Belanda gak curiga, tiangnya dikasih tebu. Biar gak curiga, tiangnya dikasih pisang. Biar gak curiga lagi, tiangnya dikasih kelapa. Biar gak curiga, tiangnya dikasih padi. Masih curiga, besok datang bawa tumpeng sama ingkung makan. Kata Belanda, oh cuma mau makan aja ribet. Tapi Belanda gak tahu begitu makanan habis, padi mengering, rontok, kelapa rontok, pisang rontok, tebu mengering. Yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Lah sekarang merah putih itu nggak minta nyawa, cuman minta gini tok, kayak gini tok. Itu aja ada yang bid'ah, ada yang musyrik. Itu mesti zaman perang kakek buyutnya mata-matanya Belanda ini. Ini nggak ada yang cerita, sehingga kita akhir-akhir ini selalu diceritakan berbeda. Karena kenapa saya sekarang banyak cerita? Dari dulu saya cerita, tapi sekarang lebih kenceng ceritanya. Karena apa? Kita punya bangsa. Amerika. Ini begitu dia menjadi negara, dia menanggung kehidupan orang Amerika. Orang Amerika ketika keluar ke negara lain pasti ditangkap. Diminta dokumennya karena membentuk negara itu resikonya adalah warganya tidak lagi bebas keluar masuk negara orang. Sama Indonesia begitu membentuk nation state, sampean nggak bisa lagi ke negara orang, sampean warga Indonesia. Kerja di Malaysia ditangkap sampean. Makanya begitu membentuk negara, negara harus kuat melindungi rakyatnya. Agar negara kuat, maka rakyatnya harus mengerti bahwa perjuangan masa lalu juga berat. Makanya Amerika ketika dia menjelaskan bangsanya, dia nggak ribet, cukup lewat film Hollywood. Dia jelaskan masa lalu Amerika lewat film Wild Wild West sampai The Last of the Mohican. Nah ya, ketika dia gagal di Vietnam, dia bikin Rambo 1 sampai 6. Bangsanya nggak boleh malu. Kalah dengan Cina, dia bikin film American Shaolin, American Kung Fu. Kalah sama Jepang, dia bikin American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Duh. Ini negara. Kalah dengan Irak, dia bikin Hot Shot 1 sampai 2. Gagal dalam terorisme dalam bikin film 12 Strong. Cina juga sama, dia menjelaskan masa lalu bangsanya, mulai dari ular putih sampai ular hijau, mulai dari Wong Fei Hung sampai Sun Gokong, dia dijelasin. Jepang juga sama, jelasin masa lalunya. Film-film samurai dijelaskan karena dia menanggung dumping. Dumping itu pasar dalam negeri lebih mahal daripada pasar luar negeri. Semangat Bushido dibangkitkan. Makanya dia film samurai dijelaskan di mana-mana. Apa yang terjadi dengan anak-anak kecil? Bikinkan Samurai X. Untuk menjelaskan konflik Tokugawa dan restorasi Meiji, bikin Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Malaysia mulai menjelaskan masa lalunya kepada anak-anak bangsanya. Malaysia diserahkan kembali kepada si Upin dan si Ipin. Dia tidak boleh, si Upin ini masa depan Malaysia, dia harus tahu fundamen Malaysia. Tidak mungkin bisa dipisahkan antar suku, antar bangsa. Maka kemudian masa lalu Malaysia yang berisi anak-anak India, si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan Jarjit. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak Indonesia, kenalkan Susanti. Duh, itu cara mereka. Kita nggak lagi. Kita selalu membanggakan cerita orang. Merah putih kalah dengan bendera Filistin. Iya, Filistin itu memang harus merdeka. Tapi setelah merdeka punya tugas Filistin itu satu rukun. Fatah sama Hamas jangan ribut. Kita kenapa dulu dijajah Belanda begitu lama? Karena kita nggak rukun. Tapi begitu satu bangsa, satu nusa, satu tanah air kita rukun.
baru bisa mengusir. Itu kan kita mesti ngajari, dia rukun. Kita ini sekarang punya apa saja kayaknya lebih suka punya orang lain. Punya rambut hitam di merah-merah. Akhirnya jadi LKMD. Londo kok mengendasi. Itu iya. Punya ayam gede dikit, ayam Bangkok. Ya, di tempat saya yang asli tinggal gula Jawa. Jambu Bangkok. Sementara bangsa yang lain sudah membangun. Singa apa? Korea itu. Korea itu membangun masa depan bangsanya melalui meja makan sama air mata. Namanya drakor. Begitu drakor diterima, makanan Korea diterima. Industri semua itu, Pak. Makanan Korea itu berapa triliun yang dia dapat dari situ. Potongan rambut Korea berapa yang dia dapat dari situ. Saya generasi, ini maaf ini Pak Wali Kota, ini generasi ini mesti generasinya Noah ini. Ariel kayak gitu kan. Saya ini generasi rock. Zaman rock saya ini. Ya, tahun 91 Metallica melakukan konser besar di Moskow. Konser besar di Moskow. Penontonnya 6 juta orang. Bahkan konser 6 juta orang kalah sama BTS. BTS-nya Korea sekali konser yang nonton 100 juta orang, daring lewat HP. Saya hitung dalam 1 tahun konser mereka menghasilkan 2.500 triliun masuk ke Korea. Duit kita masuk ke sana diam-diam. Kalau dulu ngambil punya orang, jarah, menggunakan senjata. Sekarang ceng ngambil dari tempat kita. Mark Zuckerberg pemilik Facebook, pemilik WhatsApp, bayar 200 triliun diambil dari negara kita setiap bulan. Terus apa yang kita mau pasarkan ke seluruh dunia? Ini bangsa dan negara. Ini zaman digital, gak zaman analog. Dunia sudah berubah. Ayo kita mikir. Makanya saya selalu menyarankan gitu. Pemda punya patung besok. Pemda Cilegon bikin patung di depan kantor wali kota. Yang utuh bersih. Ada rambutnya, ada patung manusia. Terus sampai hitung. Biar tahu manusia yang terbaik itu apa yang sudah terjadi. Begitu manusia punya rambut, yang satu mikir pabrik topi. Asetnya triliunan di situ dari pabrik topi. Ngelihat manusia punya rambut, yang satu mikir pabrik semir triliunan. Yang satu mikir bikin gunting. Yang satu mikir bikin peditok. Obat kutu. Yang satu mikir ini manusia, ini industri. Cilegon ini semua digerakkan oleh manusia. Pabrik Krakatau Steel kenapa? Karena manusia pengen punya bangunan. Dia nambang dan segala macam. Ini industri semua. Begitu lihat muka orang, yang satu bikin celak penghitam muka, alis. Yang ke bawah bikin alis lebih panjang, hidup panjang. Itu maskara. Triliunan aset dia. Ayo, begitu lihat pipinya kusem, bikin blush on. Iya kan di sini skincare. Lihat muka, hidungnya kurang panjang. Bikin apa yang di TV biar sending. Situ pokoknya. Begitu lihat mulut orang, yang satu bikin odol. Mereknya macam-macam triliunan. Dari mulut manusia punya aset triliunan. Yang satu giginya monyong bikin behel. Bikin sikat, itu dari muka manusia aset dunia digerakkan. Sampai di sini bikin cukuran, tatra, silet. Kita malah ribut ini panjangnya seberapa. Ini duit semua, kita nggak pernah mikir itu. Itu belum sampai lihat jari bikin kutek, manikur, pedikur, alat potong kuku. Lihat puser, kita lihatnya syahwat. Orang lain lihat bikin katok ke bawah. Dari celana panjang sampai celana pendek, mereknya apa aja triliunan. Di dalam celana diurus sama dia. Iya kan? Ya diurus semua. Yang keluar lewat belakang menghasilkan pabrik Pampers triliunan. Kalau keluarnya terlalu lancar menghasilkan pabrik Introstop. Kalau keluarnya seret melahirkan pabrik Dulcola. Habis melahirkan tisu basah. Duit semua. Yang depan melahirkan pabrik kondom. Ayo, itu duit semua. Itu manusia. Dan sekarang digerakkan, dunia berubah. Makanya kita bisa melihat sekarang ini dunia berubah. Dulu kita mau lihat
kucing Afrika, kita nunggu flora dan fauna. Sehari ditunggu keluarnya Pak Harmoko, Pak Murdiono. Sekarang di sini semua dunia ini tinggal pencet kucing Afrika keluar, tengu Afrika, bokong India keluar, ini semua di sini. Makanya televisi hilang, koran tiba-tiba nggak ada, wartel cabut, apa aja hilang. Perusahaan-perusahaan gulung tikar, kenapa? Dunianya berubah. Kita dulu paling seneng kan kalau rindu kepada kekasih. Kita itu menghasilkan industri gede, kerinduan itu dulu. Menghasilkan industri kertas cinta, warnanya pink, mereknya Harvest, baunya mawar. Kalau sampai keliru bau melati, bau gendruwo. Iya kan, terus kita mulai nulis kartu pos untukmu kekasihku. Entah kenapa aku merindukanmu malam hari ini seberat gunung Krakatau. Meledak-ledak. Semoga tidak terjadi ledakan seperti tahun 1883. Pasti ada tsunami di hatiku. Kamu pasti asalnya Cilegon ya. Kenapa? Ledakanmu seperti Krakatau. Kekasihku. Dulu kan begitu kan, kalau pinter-pinter kita tulis. Itu Susi itu dulu paling pinter tulis surat cinta. Wong itu momongan saya di Jogja. Ikut saya berapa tahun dulu. Kekasihku, entah kenapa malam hari ini aku merindukanmu. Di saat aku menulis surat cintaku ini padamu, aku ragu apakah cinta kita akan bersatu. Karena di samping rumah tetangga sedang memutar lagu Isabella. Dan lagunya Poppy Mercury. Lagu antara Jakarta dan Penang, dua-duanya tentang putus kekasihku. Dan semoga lagu ini tidak menjadi isyarat buruk, karena sampai hari ini aku tahu bapakmu masih belum merestuiku. Itu kan dulu panjang gitu kan. Aku tahu malam hari ini kau pun merindukanku, karena kata rembulan kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Kekasihku, sebelum aku pergi aku masih mencium bau tubuhmu. Karena perpisahan itu kau tandai dengan menyentuh ujung hidungku. Di situ ada bau hand body, miniko, panjang gitu, panjang gitu. Kekasihku, kau jangan lupakan aku. Aku tahu ini demi masa depan kau, aku dan anak-anak kita nanti. Cendrawasih burung irian. Terima kasih dan cukup sekian. 4 kali 4 16. Sepat tidak sepat Arab dibalasan itu dulu. Ya itu industri semua loh itu ya nggak. Begitu kita selesai nulis, kita pergi ke kantor pos cari perangko, template no. Tahu-tahu hilang gitu aja lu. Kemana? Karena sekarang cinta tiba-tiba menjadi lebih mudah. Tinggal kita. Terus kalimatnya juga nggak panjang, mah. Saya kira. Makanya sekarang cinta ini kaku, nggak pinter merayu, makanya mudah putus. Loh ya, ini dunia baru, udah nggak seperti dulu. Kita nggak kebayang percepatan dunia dalam 20 tahun seperti ini. Ya, Cilegon dan segala macam akan menghadapi fase itu. Sekarang tentara pensiun, ya kan, tentara pensiun. Iran Irak itu infanteri nggak ada, sudah perang sekarang dengan Israel itu. Pakai tombol aja, cing. Kalau sudah gitu perempuan juga bisa perang, udah kayak gitu. Nama tombol, malah lebih akurat ternyata. Jadi yang menceti tombol di Iran itu perempuan semua. Karena perempuan lebih akurat dan lebih tenang. Makanya perempuan itu kalau udah sadis bahaya, tenang dia. Lu sopir-sopir truk besar di Freeport itu sebagian besar perempuan. Tenang. Loh ya, makanya saya itu teman-teman JP3M. Saya punya nyai, istri saya itu kalau nembak titis karena tenang. Saya tanya, kenapa kamu bisa setenang itu kalau menembak sana? Karena aku udah terlatih sulit menembakmu. Loh, perempuan roket. Loh, sekarang dunia baru ini nggak usah Jen pensiun. Loh, Jen itu pensiun. Dulu kalau mau urusan cinta, Jen didatangkan Sona Mata Kaji Hajiku Jaran Kuyang gitu dulu. Sekarang Jen cinta udah berhenti karena cinta tumbuh bersama Avanza. Lo perempuan kan rasional, daripada kemenyan mending Avanza, daripada bau kemenyan mending bau knalpot. Iya kan, lo Jen pensiun. Saya ini biasanya kalau bulan Suro, bulan gini itu banyak yang datang.
Yai minta ilmu pukulan biar pak langsung pingsan. Kok nggak ada, ini orang datang lagi. Ternyata mukul orang itu sekarang 60 juta. Pak itu divisum 60 juta. Ayo, makanya para jawara ini, saya ini juga tukang kelahi dulu, tapi begitu sekarang saya belum kelahi, Banser udah maju duluan. Jawara udah maju duluan, nggak jadi saya. Loh, dunia berubah, kursus-kursusan habis. Dulu kalau ibu-ibu ini diundang wali kota mantenan gitu, bingung cara dandannya. Datanglah ke salon, sekarang tutorial make up artis, selesai. Dunia baru. Siapa yang mengambil itu dia akan menguasai dunia. Tapi apa yang terjadi? Bahwa bangsa dan negara harus kita jaga. Kalau Cilegon menjaga dengan darah, dengan air mata, geger Cilegon, kita akan jaga bangsa dengan persatuan. Era itu sudah, itu makanya itu yang disebut pahlawan. Kalau kita sekarang lahir di era itu, mungkin lari kita. Orang di era itu berani perang, mati berani. Kita ini BPJS belum turun, ributnya udah setengah mati. Makanya generasi kita tidak dilahirkan Allah di zaman Cilegon. Coba kalau generasi kita lahir di zaman itu, lari kita. Orang model begini. Dulu tanah kerajaan Banten diserahkan sama NKRI. Sekarang kena 1 meter ribut sampai Mahkamah Agung. Jadi nggak kelas kita sama para pahlawan itu, nggak ada kelasnya. Hebat-hebat keturunan sultan ini, punya masa lalu nenek moyang yang hebat-hebat. Geger Cilegon, Kiai Wasid ini hebat, orang berani gini. Bukan tentara, bukan apa, jawara berani. Karena apa? Demi hak mempertahankan wilayah. Makanya kita nggak boleh lagi dijajah sama atas nama apa aja. Kita Indonesia. Nah itulah maka kiai-kiai itu jaga persatuan. Kiai itu ngurusnya agama, maka agama dijadikan alat pemersatu. Doa. Yang lain sudah sendiri-sendiri kalau doa. Kalau kiai berdoa masih bareng-bareng menjaga persatuan doa. Kiainya yang doa, santrinya yang aminah. Amin, 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 amin. Kalau kepanjangan amin. Kiainya paham. Walhamdulillahirabbil alamin. Begitu yang doa tambah banyak diajak ke alun-alun Cilegon. Namanya istighosah. Semua terlibat mulai dari bakul bakso, bakul soto. Seluruh rakyat terlibat. Kerukunan terjaga. Roda ekonomi berputar. Yang lain udah sendiri-sendiri. Sholawat. Kita persatuan. Yang lain udah gak sholawat. Kita masih sholawatan sendiri-sendiri. Yang suka dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik ya. Yang suka orang Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Itu yang orang Sunda ya Rasulullah salamun alaik. Yang santri marhaban ya nurul aini marhaban. Begitu yang sholawatan tambah banyak dibawa ke alun Cilegon bersolawat, bendera laku, slayer laku, apa aja laku. Loh, ada orang meninggal kita bersatu 3 hari, 4 hari, itu ayam laku, jajanan pasar laku, tahun sekali kita khol, tenda laku, son laku, sama terhadap makam para leluhur kita ziarah, para wali kita ziarah, bis pariwisata laku, sampai di makam para wali jualan nasi laku, jualan celana laku, tasbih laku, sampai copet bisa hidup di makam para wali. Terus di situ kita rukun, kiainya yang tua, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba datang kiainya lebih muda ketua rumah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini katut ini yang la ilaha sallallahu alaihi. Rombongan satu bis lagi datang, ibadallah, rijalallah, aghizuna liajlillah wa kunu'au lana lillah zanaqdha bifadlillah. Ini enggak pernah ada yang ribut, gantian, yang enggak beda-beda. Yang satu datang bawa speaker tok, speaker kecil itu, rombongan dari Cilegon ditunggu di bis, ini enggak ribut. Itu
Begitu kita ziarah ke makam para leluhur, kita punya kebanggaan bahwa kita punya masa lalu, kita mencintai para leluhur, dan tanah itu kita cintai karena tempat bersemayamnya para leluhur. Setiap titik-titik yang kita menghasilkan cinta, di situ akan terbangun rasa cinta tanah air. Makanya teroris tidak pernah tumbuh dari orang yang suka ziarah kubur. Mau ngebom Banten nggak enak sama makam para wali Banten. Mau ngebom Surabaya nggak enak sama Sunan Ampel. Maka tukang ngebom pasti nggak suka ziarah kubur. Maka kalau nyari teroris jangan cari di tempat-tempat orang yang suka ziarah kubur. Lu kan enak. Dan agama itu otoritas tertinggi. Orang kalau sudah ngomong agama, ya cuman Tuhan yang bisa menghentikan. Makanya kalau orang ngomong agama hati-hati. Makanya cara kiai biar orang itu hati-hati kalau ngomong agama, karena ada tempat yang orang sudah tidak bisa berani ngelawan. Karena kiai itu dibagi dua, ada kiai sakti, kiai kurang sakti. Kalau saya ini kiai kurang sakti, jadi bisa diinterupsi. Kiai yang paling sakti itu siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat, enggak ada orang berani itu. Kalau sudah ittaqullah, enggak ada orang berani. Makanya biar enggak ngawur disuruh pegang tongkat sama baca teks. Akhirnya ketika baca teks ya ittaqullah, ittaqullah. Ya kan sopan dong baca. Begitu teksnya enggak ada, tongkatnya masih lumayan. Ittaqullah. Begitu tongkatnya enggak ada, saudara Robinsah ya gitu. Saudara Adi Prabowo, saudara Jokowi, ya itu karena enggak ada tongkatnya lagi. Makanya kalau mencari tempat-tempat yang kucur-kucur itu cari ke masjidnya pasti enggak ada tongkatnya. Iya Pak polisi, Pak tentara cari aja enggak ada tongkatnya. Kok enggak ada kok grogi ini mau jawab ini. Karena kayaknya masjidnya sudah banyak. Itu awal. Jadi ini bukan persoalan syariat, bukan, enggak ada. Wong khutbah itu enggak pakai tongkat ya enggak apa-apa. Pakai tongkat ya cuman 5 syayikhim karena tuanya ulama harus ada tongkat dan biar tenang. Loh inilah cara kita jaga bangsa dan negara. Jadi geger Cilegon itu sesuatu yang kita bisa baca sebagai sebuah kronik sejarah bahwa ya di zaman itu rangkaian para wali ini memang punya kekuatan untuk melakukan penjagaan wilayah itulah. Tapi kalau mau lebih detail nanti kita adakan seminar, kita undang Profesor Anar Gonggong atau apa. Biar jelas karena geger Cilegon itu sesuatu yang luar biasa. Makanya kalau bisa dibikinlah monumen gitu, monumen geger Cilegon. Biar anak-anak nanti tahu. Kan gitu. Pak Wali dianggarkan monumen geger Cilegon itu apain iki loh, nanti narasinya ada di bawahnya tokoh-tokohnya. Karena kalau enggak susah. Loh Islam itu mengajarkan seperti itu. Makanya Islam punya titik-titik di mana menengok masa lalu. Loh haji itu kan menengok masa lalu. Nabi Ibrahim ketika membuka Makkah mencari Ka'bah itu, mencari awwala baiti budi alin nazil alladzi bi Makkah mubarakah, terus berdoa Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati lam yashkurun. Itu menyisakan tapak kaki dikenal dengan maqam Ibrahim. Nabi Ismail membantu dikenal dengan nama Hijr Ismail. Siti Hajar dengan Sofa Marwah. Tempatnya Siti Hawa sama Nabi Adam dikenal dengan Jabal Rahmah. Kita tengok ke sana. Makanya kalau ke Jabal Rahmah nggak boleh pakai topi karena zaman Nabi Adam belum ada pabrik topi. Kenapa kita nggak boleh pakai simpak? Karena zaman itu belum ada jualan katok. Suruh napak tilas jinjit. Islam itu menghargai masa lalu. Makanya Nabi Muhammad tidak pernah lupa kama sholaita ala sayyidina Ibrahim, kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Surabaya punya tugu pahlawan, Jogja punya tentara pelajar, Cilegon punya tugu geger Cilegon. Harus punya, ini pusat perjuangan. Orang-orang yang merelakan darahnya yang disebut syuhada itu harus ada monumennya. Di Mekah monumen Uhud, monumen Badar. Sampai sekarang masih ada. Lagi jangan sampai lupa bahwa estafeta NKRI salah satunya adalah syuhadanya orang Cilegon. Tanpa syuhadanya orang Cilegon, mungkin Banten juga akan menjadi negara yang paling yang masih berada di dalam cengkeraman ketakutan pada Belanda. Tapi begitu Cilegon bergerak, seluruhnya bergerak sampai akhirnya menjadi peristiwa-peristiwa yang
Kita kenal dengan hari pahlawan 10 November apa. Itu jangan dilupakan ya. Saya minta satu aja, nanti dirikanlah. Setelah kita adakan seminar apa terus GGRI Cilegon, kita bikin apa tugunya seperti apa. Dan itu baru. Kita bikin tugu apa-apa. Gak usah terus, ini musyrik, gak usah. Orang tugu kita bikin selfie sekarang. Ya, peta-peta itu semua punya sejarahnya. Ya, amma ba'du. Loh, ini baru mukaddimah. Loh, kalau kiai ngaji kan, kalau pembukaan selesai kan amma. Saya tadi udah amma ba'du belum? Lah ini baru amma ba'du, jadi ini baru selesai mukaddimah, ini baru pembukaan. Lah ya kan. Jadi kita ini ya Allah, makanya kita ini punya Pancasila, punya ini. Ini karena apa? Dari masa lalu yang tersusun ini. Kita menjadi punya masa depan. Ya, nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi, anggap aja ini mukaddimah dulu. Nanti kita lanjutin kapan-kapan lah. Saya akan datang ke sini lagi kalau sudah punya tugu. Kalau belum punya tugu nggak ke sini saya. Nah, ya, untuk mengingat itu, ya semoga semuanya barokah. Syuhada Cilegon mendapatkan tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota dan seluruh stakeholder, Bapak Ketua DPRD, semuanya diberikan kekuatan untuk memimpin Cilegon menjadi sebuah kota masa depan yang menjadi penopang dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa sirri rahmatika wa dzakkirna wa nasina rabbil ya Allah. Ij'al auladana dzurriyyatina dalam ahlil ilmi ahlil khair ahli ibadah muslimin iman. Ya Allah, hasil yang maqasidana maqasidana al-akhirah wa li abaina ummahatina وشيخ مشايخنا وجداد وجداتنا رجال المشاي ونخص وصل جميع شهداء تلكون يا الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعض مغفر لهم. اللهم اجعل قبرهم رضا من هذا الجنان. اللهم اجعل قبرهم جنة من رحمة رسول الله فاقل من نرجو الى ربك راضية مرضية فادخلي في عباد الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.